Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Oke, di video sekarang di segmen Baper bahas pengalaman rekan bareng Wira Eka Naro. Jadi di konten Baper sekarang saya bareng Kang Wira Eka, salah satu sahabat dan rekan juga di organisasi yang sama mungkin ya bisa dibilang. Ya kalian juga tahu. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa tetap saya kasih waktu 5 detik buat kalian yang belum subscribe channel itu Blue Team, subscribe dulu channel itu Blue Team dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Gaskeun, bahas pengalaman rekan bareng Wira Eka. Dibukanya ada ieu teh. Ngap ya teh. Ngarepannya biasa. Mangga. Nah, jadi ada info juga nih buat kalian yang suka jajan cemilan nih. Buat kalian yang suka jajan cemilan bisa langsung aja ada IG-nya Cilok Sultan. Cilokin underscore Sultan. Nah, ini ada Cilok. Dan bisa open franchise juga buat teman-teman dan kemitraan juga. Bisa klik link di bio-nya. Tinggal klik aja. Mantap. Cilokin underscore Sultan. Cilok Sultan. Mantap. Oke, langsung aja mungkin Pak Wira ya. Langsung saja kita ke pembahasan di bahas pengalaman rekan ini, mungkin lebih tepatnya untuk pengalaman Pak Eka sendiri nih, ada apa yang bakal diceritakan untuk para subscriber Blue Team atau netizen Blue Team. Mungkin dari awal STM mungkin ya Kang ya. Siap. Ada pengalaman apa nih di STM nih? Nih dari STM tuh kita tuh sebenarnya di Naro ya sebenarnya. Senaro itu beda-beda sekolah. Wayan di IWEK, saya di Mutiara, Padem di Pasundan. Dan kita masing-masing di organisasi yang sama. Dan ada target di senior untuk mendirikan organisasi yang sama, di target di sekolah itu. Padahal sekolah Mutiara saya di Maleber. Waktu itu ya boleh dibilang nggak? Apa? Ya. Dulu saya TC sendiri. Saya mendirikan XTC diawali dengan target. Kalau misalkan target ini misalkan kata senior saya kalau target ini bisa jadi XTC kamu jadi koordinator. Ya, ya pada saat itu emang seperti itu. Targetnya gitu. Alhamdulillahnya pas satu pakai jaket pusat dibilang anjing setan goblok saya anjing. Pokoknya mah liar lah. Liar pas OSP jelang minggu P1 udah perang sama tim lain misalkan. Karena saya pakai jaket pusat yang koitus. Iya. Nah di situ perang terus sama SMA nggak kuat, STM nggak kuat, dia bawa orang-orang preman semua. Katanya teh. Utara. Maut. Ya. Cuma PK maut. Ya. Utara di saat itu tiap hari berantem sampai kelas 2. Alhamdulillahnya Mutiara udah jadi biru semua. Itu dengan XTC pendirian diawali dengan target itu. Alhamdulillah semuanya SMA, STM, Pasundan 2, Mutiara, Angkasa udah X semua. Karena kita itu tahun berapa itu? 2007 ya Dem ya? 2007. Jadi kita merangkul udah Mutiara XTC, Pasundan 2 XTC, Angkasa dari jadi XTC, tim SMP mana lagi sih Dem? YP XTC gitu. Ya karena saya perjelas juga untuk pada saat itu kita didoktrinnya seperti itu. Sama kakak-kakak kita gitu. Soalnya ya sarualahnya yang lain lagi dari doktrinnya kurang gitu ke karar itu gitu. Cuman tidak seperti yang seseram nu kurang menghela di aralaman lah. Dulu mah kita mah seram pisan teman. Gitu lah. PK motor dipegatkeun, rem motor, PK buligir bawa bendera, bawa samurai sarangnya. Enak gitu ya. Mantap. Nah, selepas dari membirukan tiap sekolah nih, ada pengalaman apa lagi yang mungkin sampai sekarang terngiang-ngiang dari Pak Eka sendiri? Mungkin yang terngiang-ngiang itu pas di kelas 2 STM saya. Pas jadi sekolah tuh STM? STM kelas 2 udah biru semua. Halte di depan mau bawa bendera, mau ngibar bendera ke kita, nyerang ke kita. Nah kita di situ Wayan saudara kita ditusuk lah ini sama samurai. Langsung pas malam minggunya kita bantai dengan kita tujuannya Dem ya.
tujuan kita bantai dengan jalan kaki mang. Dari Naro ke halte jalan kaki tiap pintu digedor pakai golok semua. Sampai ke Susumuri balik deui. Oh, oke nih. Pas gitu aya woi, orang. Pas gitu bukan pas dipeluk langsung hantem sampai Kak. Alhamdulillah koma gitu. Alhamdulillah. Astagfirullah hampurannya ya dulu emang. Jadi jangan pada baper buat kalian karena ini segmennya juga kan namanya juga baper. Jangan bahas baper. Pengalaman rekan cuman menjadi pengalaman aja. Jadi ini cuman menceritakan pengalaman tidak untuk ditiru lah. Ya, dan tidak menyudutkan organisasi manapun karena ini hanya membahas pengalaman hidup yang mungkin bisa dibilang pahit ataupun manis ya. Manis ya. Nah, gimana lagi? Nah pas di itu kan kita tuh berjalan nih, nggak pakai motor, berjalan. Jadi nyerang ke lempang nih. Ada wayan, ada dem, kita tuh bertuju full alat semua. Karena ngagedor teh jam sebenarnya jam 10 digedoran semua. Susumuri bantai semua, ya, bantai semua. Aya orang dinya warga ngumpul. Pas udah ngagoler, Padem balik deui, coprot sampai ka aduh astagfirullahaladzim, Padem. Kelakuan. Tapi nggak apa-apa itu hanya nah dari situ teh dulu. Warga teh udah banyak, masa teh udah banyak, tapi kita mah daerah mana itu? Halte mana? Halte Ciroyom. Oh iya. Halte Ciroyom. Dengan jalan kaki santai teh nggak bari ngarokok teh entah sieun pusing keluarga, ada orang full alat gitu. Sekarang mah Genji aja. Ya mungkin si Genji termotivasi sih. Mantap. Nah selepas dari situ Pak, selepas dari dunia pergeng motoran mungkin lah. Dari situ saya nggak lama kemudian saya kena ada laporan ke Polsek Andir. Di situ saya kena, anak-anak udah ada di situ tapi saya nggak bitu gitu ya. Nggak bitu, anak-anak pasti masih ada. Tapi saya yang di stand di AK5 dengan nama Esa, tapi ngaranna saya Eka anjing teh. Eka goblok, naon anjing pakai stand AK yang 12 saya emang ngepi kapotong irung gitu. Nah di situ di BAP alhamdulillah 2 minggu udah dikeluarin gitu. Karena beres masih di bawah umur lah. Oh iya pada saat itu. Umur pas mau kelas 2 udah di take down sama sekolah. Terus ke sekolah deui. Take down di DO benernya. Di DO mah. Bahasa ayeuna mah take down kan. Oh jadi sekolah itu tidak sampai lulus. Pelajaran gelut. Pelajarannya gelut dah. Kumaha targetnya? Ya. Ngejar targetnya. Target di luar rumah. Target di luar rumah. Pelajaran matematika tak apal, lihat apal. Mang geus UN geus. Nah, sia geus sering. Geus da lieur atuh da. Aya teh ngapakeun kitu guru teh. Nah, tadi kan sebelum inprem nih ada pembicaraan tentang perkelahian bersama aparatur nih ya. Di tahun berapa dan kenapa? Nah dari situ teh 2011 saya udah pengen nyoba keluar dari zona nyaman di EKTC teh, pengen ke terminal. Dulu saya diajak sama boleh cik ya Ugeng Urip teh preman Cisadas yang dilasui, diajak kemana-mana. Iya duit unggul ke dinas pendidikan, duit unggul KIP, duit unggul cik preman teh edan. Nah saya termotivasi untuk jadi preman gitu. Terlepas dari dunia geng motor, preman langsung tujuannya jadi preman gitu, preman. Nah saya 1 tahun lihat kondisian ya ngagambar heula 1 tahun ngamen ngagambar kumaha sarana. Nah di situ lah ribut di Kebun Kalapa pertama, Kebun Kalapa sama di alun-alun. Pertama di alun-alun dulu, zaman bulut-bulut teh. Belum ada karpet hijau. Di situ bulut yang si kali itu lah ribut karena datang kadinya teh harus setor. Jangan setor, udah orang teh make leungeun mang, teh make nyanyi suara teh. Ane mah ngeuna teh gitu. Enggak saya urang aduan. Nah, pas di situ diaduan. Saya jam 2 mau asar, mau berdaung sendiri kadinya. Naon mang? Teh ngagulung aing, tos istighfar. Bapak berde karek teh. Sekalian. Entong Kang. Ya perkalian udahlah di situ teh nah di situ Kalapa saya sama skip ya Kang sama Bang. Ribut sama si Bang.
gini kan si Kang Mus gini kan loba pisan anak buahna gitu mah. Wah, anak musnya udah we sama berpahi yang banyak ele awak. Dan dulu saya masih kene kecil lah dulu. Awak, Mang, dagoan deh 2 tahun, Mang hancur ku aing gitu. Nah, apa benang ku aing gitu. Benang ku aing. Nah, di situ kalau saya diincar oleh nah, tapi dia juga angkat jempol gitu. Budak letik wanian saya si anjing gitu. Gitu. Nah, kenapa bisa berkelahi atau ada gesekan dengan aparatur yang tadi diceritakan ini sebelumnya? Oh ya. Yang tadi sebelum Inprem kan sempat ngobrol-ngobrol dulu nih. Dulu teh kan saya pernah udah punya lapak nih di Tegalga nih di dagang sama dagang kalapa jual dedet teman. Jual dedet. Dulu saya diajak temen, tapi temen nate rese gitu. Rese ya udah we bantai ku saya. Jadi lapaknya menang saya gitu kan patuar-tuar di jalan mah gitu preman sistem preman patuar-tuar dagang aqua dagang permen dagang semprotan pewangi saya megang Banjaran sama Ciparai angkot 200 angkot Ciparai 200 angkot Banjaran itu tinggal dikalikan mang. Oke, jadi pada saat itu untuk penghasilan mungkin ya adalah lumayan 2 juta datang ke Imam main 50.000 deh. Biasa lah mang ya ke jalan di jalan. Nah, itu kenapa nih? Pas aparatur terakhir di Tegalga saya di Pupdam. Jeung supir angkot dulu sebenarnya, supir angkot. Mang buru mang saya ngilu ka hareup teh. Ya, Pak, mun ngantosana lah. Saya udah on. Mang mau jalan-jalan teh. Oh, jadi keur ngetem burunya. Ngetem neng ada. Buru anjing, naon disiksa dirinya bebejak aparatur di situ. Aparatur ribut, datang pas Minggu itu kan. Langsung ketemu lagi di dalam. Mana lagi udah mabok gitu, udah mabok boti lah. Ya. Mana aparat pas gitu saya ke Marinum di Tajong. Nah, memang di Tajong. Kamu yang tadi mukulin supir angkot aku cenah. Iya. Dah sewe leumpang cenah. Urang keur buru-buru yang kacai cenah. Ibaratnya jangan gitu anjing. Ibarat lah dirinya duel 1 lawan 1, tapi eleh. Nah, gini kan cenah, eleh. Kan itu aparatur. Sok duelkan hiji-hiji, tetap eleh gitu. Pas itu bawa belati yang di belakangnya, dan saya juga bawanya cerulit. Saya cerulit awakna ieu na. Sampai ka sobek ini tuh. Ya ini mah buat ini aja lah. Ini mah cerita pengalaman sampai sobek gitu. Sampai ka saya ininya sobek, perutnya murudul lah ibarat kasus kemarin Mas Boy, batok kopo kayak gitu. Di kadek. Nah, pas gitu saya teh masih dagang pas di Regol ada yang nelpon Kak Kade eta aya nu neangan opatan kacang hijau teh kan. Gitu. Pas gitu bener diaduan oge kurang gitu. Terus pas besokna Kak Kade eta di kebun kalapa aya neangan 2 kompi aslina sih. Kan dulu mah belum zaman foto-fotoan mang masih BBM lah. BBM ge Asia lah BBM gitu. Pas lihat bener 2 kompi mang. Nu nyari teh sama 2 kompi mah bukan 1 orang 2 orang 2 kompi kan puluhan tuh. Iya. Nah di situ saya teh kergondrong-gondrongna dipotong lah nepi ka warung ge ngadeg-deg. Wah don demi Allah don kan saya di situ teh 2 minggu baru keluar baru keluar di ya itulah dari pesantren. Pas kemudian yuk mau balik ya saya teh. Ya udah we kita hijrah masih ngasih hijrah dirinya balik deui parkiran di naro di parkiran. Pas gitu ribut deui malam takbiran teh kasus deui kabur deui ka Kuningan gitu. Oh jadi PK ini sebenarnya tidak utuh ya untuk di luar, jadi kekaburan we nya cek kasarana. Kekaburan, pas kekaburan yang nama di Kuningan 6 tahun. Anjir. 6 tahun teh ya udah lelang we semua bawa baju doang mang ka ditu teh gitu sampai ka nanaon lah, bawa barang nanaon gitu loh. Jadi mau baju doang jeung anak 2 teh saya beki mang perang. Pas di Kuningan ternyata aing teh boga budaknya, aing teh boga keluarganya, aing teh nyadar gitu. Dinya baru sadar, berarti karek boga keluarga geus 6 tahun teh. Karek nyadar boga keluarga, boga budaknya, boga keluarga. Nah, gimana lagi nih?
Nah di situ saya hijrah, alhamdulillah saya dikeluarin oleh teman saudara lah, dikasih buku hijrah gini-gini. Alhamdulillah sempat hijrah dulu di Sunnah, sempat sampai kemarin pas hijrah sampai kaki emang 3 bulan kan saya pecandu obatnya. Ya. Pecandu obat, pecandu minuman, pecandu rokok. 3 bulan di alhamdulillah berhenti. Di sana teh nggak megang uang, atau aja mitoha teh kan saya dahar mah, sedahar. Pas gitu, pas gitu teh saya tahajud, sholat tahajud. Ya Allah, saya teh budak abi can makan, asal ngobrol jeung teman lagi. Ya Allah, budak abi can makan, cak abi teh. Ya kumaha ya Allah, ngapi ka ceurik gitu mangnya, sampai yakin ya Allah kumaha itu. Budak abi can makan, cing biar rezeki lah sekali ieu mah. Ya udah di gitu. Pas 3:30 mau sholat subuh, anu keketok mang. Met kan istri met ya. Met ada yang nyediain makanan sangu liwet sama lauk pauknya. Ya amplopna. Nah, di situ saya tauhid deh, bagi kenceng gitunya, kenceng. Ya Allah. Benernya aya Allah berarti. Nah, di situ saya percaya Allah sampai hijrah kemarin di tahun 2000 ya sampai sekarang lah gitu hijrah. Nah pas bangkrut mungkin rada ngageol deh. Nah, karena jadi kemarin tuh sempat punya usaha juga ya? Punya usaha juga di Batagor Kuasa Ridona sama di Bakso Urat Kaki 5 gitu. Dan kenapa nih bisa sampai hancur corona mah? Ya, kan tidak boleh makan di tempat, tidak boleh makan di tempat gitu. Soal bakso yang tadi 7 cabang sama pas naik-naiknya kan langsung lockdown lagi gitu. Nah saya coba dengan cilok ini gitu kan. Cilok teh makanan sederhana tapi kalau di branding dengan bagus, dengan segmentasi pasar yang tepat itu bisa jalan gitu. Seorang Pak Wira Eka yang dulunya di jalanan dan ya tadi juga kisah-kisahnya sampai kekaburan lah gitunya cekasra, tapi bisa hijrah jeung bisa aya pemikiran yang usaha gitu. Maksudnya tidak semua orang seperti Pak Wira Eka. Karena gini Pak, saya yang bikin salut gitu untuk Bapak bisa mengelola usaha Pak. Berani untuk mengambil keputusan karena nu tadi teh Bapak geus kakaburan nya geus cekasarna kuda kadek lahnya naon gitu. Tapi bisa untuk ada itu termotivasi gimana Pak, atau emang serentak dari niat hati atau jadi gimana? Sebenarnya termotivasi itu belum termotivasi sih di Kuningan. Dulu saya pakai motor Supra ini jualan susu murni keliling ke SD. Jing mental aing kumaha aja. Tapi karena budak yang orang mau bisa dahar ya. Tapi dijalani ikut ke orang. Dulu mah ikut ke orang dagang bakso dari jam 7 sampai jam 10 teh dikasih 15.000 selama 3 bulan mang. Urang budak geus 2. Dan diuji hijrah teh budak maot hiji. Punya celengan lah alhamdulillah gitu. Budak maot. Nah, dari situ saya lebih fokus lagi ibadah gitu. Nah, pasca dia kena BKS runtuh di situ rada ngageo gitu, rada ngageo deh. Ya Allah, kudu kumaha gitu. Tapi saya pantang menyerah. Terus saya udah ulik, bakso nih ada yang alhamdulillah teh. Saya banyak dulu mah, saya banyak orang yang nggak percaya ke saya karena omongan saya nggak tepat gitu. Dari trust nggak pernah amanah, nggak pernah ini. Tapi ya, dengan dari backgroundnya juga kan. Dari casing kan gini. Ya. Tapi alhamdulillahnya saya dari dulu tidak pernah mengeluarkan modal sepeser pun. Modal investor dulu pertama saya ngebangun BKS itu tuh 50 juta dari investor semua. Tapi saya tawar-tawar dulu, Mang saya boga konsep di Batagor, tapi nomitoha. Omsetnya sekian dulu belum ada ilmu, ikut seminar lah, seminar kewirausahaan. Saya juga tidak tenyangka dek usaha gitu, Mang, dek usaha kieu gitu, dek jadi pengusaha kieu gitu kan. Tenyangka gitu. Nah, dulu tuh orang teh tadi ajar gitu ya. Tapi batur ge bisa. Nah, orang teh. Nah eta bisa boga Fortuner. Leungeunna sarua 2. Sukuna sarua 2, lompatnya sarua 2. Ya. Matana 2. Tapi kenapa orang enggak bisa? Berarti kita butuh action. Butuh action, butuh ilmu, butuh networking, butuh keilmuan gitu. Bisa digarisbawahi itu. Jadi intinya saya punya prinsip jangan pernah menjudge orang dari luarnya. Betul. Kita nggak tahu kedepannya
ke 5 tahun ke depan dia mau jadi apa, dia meninggalnya husnul khotimah, mungkin nggak tahu. Jangan pernah jadi Tuhan lah, jangan pernah jadi Tuhan. Ibaratnya prinsip saya gitu. Tong aja ibaratkan ada ibu-ibu, wah calon neraka tuh budak. Kadang gitu ya, tato anu kulo mau balale gunggu belum tentu. Kurang tak apa kayak 2 tahun ke depannya. Jadi naon. Dulu kan saya dibuang mah di keluarga. Saya dibuang keluarga. Beda masuk UI dulu. Ya. Dibuang. Tapi saya bangkit dengan PKS. Alhamdulillah nyalampirkeun deui gini kan. Ya karena itu. Mantap. Nah, sekarang Mang ada pengalaman apa lagi mungkin yang bisa diceritakan yang lebih menarik yang sampai sekarang bisa membuat Pak Wira ini tereksploitasi gitu untuk semangatnya untuk berwirausahanya itu. Pengalaman dari misalkan tinu kekaburan kan tadi. Nah, selain dari kekaburan eta aya penyemangat naon tah bet bisa hayang jadi cekasarna mah bet bisa langsung urang teh kan tadi kan nyaritana Pak Wira teh kan di jalanan gitu kan ya di geng-gengan supaya ke kekaburan tapi nah bisa tah eta motivasina di mana gitu. Motivasina jadi ibaratnya semua harus ada punya goal. Kita teh bukan pun memang ya lain sanes menggurui tapi untuk men-share ke orang-orang yang lebih banyak. Kita teh sebenarnya hidup harus ada tujuan, tidak boleh di zona nyaman. Tujuan kita belum tercapai terus gagal terus banyak cibiran mah banyak mah tapi jangan di baper lah tapi misalkan kita ya tujuannya orang yang ke Mekah tahun harap tapi gagal wae terus jalani aja gitu. Tapi tujuan saya untuk membahagiakan kan saya mah dari orang yang nggak punya mah gitu ya, orang miskin lah dulu mah pengen ngebahagiain orang tua, pengen ngerumahin orang tua, pengen ngehajiin orang tua, pengen ngebahagiain anak istri gitulah. Supaya tidak di mata orang lain dihina gitu. Banyak hinaan gitu teh. Itu teh motivasi saya untuk jadi tujuan saya berusaha untuk itu sebenarnya usaha saya. Tujuan gua saya itu gitu. Nah, jadi itu cilok nah guys. Cilok itu kan apa ya? Cilok, Pak. Mangga. Cilok. Ada ini teh berapa rasa, Pak? Ini teh cilok teh campuran ayam. Jadi bukan cilok aci, Mang. Ada ayamnya gitu. Nah, ini teh ada bumbu kacang, bumbu bojot, bumbu keju, bumbu asin. Mangga dicobian. Kang. Nah ya euy. Serba cuma 1.500. Murah. Apa terugi ya 1.500 hiji kieu? Kadang ada margin, kita main volume, Mang. Tapi ini strategi awal. Di cabang Cijerah udah 2.000, Maleber nanti 2.000. Nah, jadi udah berapa cabang nih? Mau next 3. Next 3 alhamdulillah. Alhamdulillah nanti banyak yang mau franchise. Udah ada 5. Gitu. Ya bangkit lagi. Istilahnya kita tuh harus bergerak. Berdoa, action, bergerak terus, nah. Supaya kita benar-benar tujuan kita tercapai. Betul. Gitu. Jadi buat kalian sekali lagi yang mau ciloknya nih bisa langsung aja follow Instagramnya cilokin_sultan. Bisa langsung aja ada link di deskripsi untuk Sultan_cilokin. Oh, Sultan_cilokin. Mantap. Nah, sekarang pesan-pesan positif untuk mengedukasi para subscriber dan penonton Blue Team yang mungkin apa yang sudah diceritakan oleh Pak Wira Eka ini bisa memotivasi untuk yang nonton. Mungkin dari saya sedikit aja ya, Pak Tengeu. Siap. Untuk kehidupan ini ibaratnya sementara lah. Kita harus perbanyak ibadah, sholat dan banyak berdoa kepada Allah. Kita emang dulunya baragajul, tapi kita harus buktikan ke orang-orang, ke keluarga kita teh bahwa bisa gitu. Urang wae nu tatoan ieu bisa gitu. Urang wae nu baheula kuda-kadek kieu bisa usaha gitu. Tunjukkeun ka kolot nu pasti bahagia gitu. Tunjukkeun tong sampai nyerikan colok kolot. Ibaratnya minta restu ke orang tua dan jangan boleh sih bergaul boleh banyaknya banyak, tapi bergaul dengan positif. Harus punya networking dan sebagainya. Intinya mah semangat, bergerak, berdoa. Intinya mah gitu sih, Pak. Mantap.
Dan ini juga saya mau promosiin cuci motor buat di Asmi. Boleh? Boleh mangga. Cuci motor di Asmi, ada cuci helmnya, ada bengkelnya, cuci motor Pak Ucas namanya di Asmi. Di Asmi Jalan Asmi nomor 5. Samping Waluya Jati, ITC Kebon Kelapa. Mantap. Oke, thank you Pak Wira Eka, hatur nuhun pisan. Ya, hatur nuhun di cilokna mantap. Jadi buat kalian yang mau cilok, tinggal langsung aja follow Instagramnya @sultan cilok _cilokin. Sultan _ cilokin. Dan saya mau satu lagi buat Naro, boleh? Mangga. Saya juga mau ngangkat Naro sedikit. Untuk tim Naro, kita juga lagi bebenah ya buat di organisasi ini. Bebenah dari tim, dari senior hapunten di wakilan ku abinya. Untuk bebenah, untuk entong sampai ke blok-blok, ulah sampai ke baper, ulah sampai ke egois, ulah sampai idealis gitu. Kita kan satu organisasi kan harus kebersamaan. Dek dahar bareng kabeh ibaratnya gitu. Di organisasi EKTC teh harus punya kepositifan lah. Kita teh harus tunjukkan ke warga bahwa kita teh EKTC orang teh aya gitu, tapi positif tesiga dulu zaman-zaman kita gitu. Betul. Intinya kita harus jaga image di warga untuk positif EKTC teh. Tetap hati saya mah mau EKTC. Iya. Dari dulu darah EKTC dari mau EKTC mah. Mantap turun pengirayanya. Aturun pisan kata pisan kami cari tanah pokoknya dibahas pengalaman rekan ieu. Season sarang cilokin. Pak, jangan lupa like, comment, subscribe channel itu Blue Team dan tetap dengan slogan mau itu baris ataupun baper. Slogan penutupan siap, Pak? Mangga. Kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum. Siap. Kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum.